Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Informasi pertama, cuaca panas terik belakangan ini terasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam periode sepekan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sejumlah daerah mengalami cuaca panas antara 33 hingga 36,1 derajat Celcius. Daerah yang mencapai suhu maksimum tertinggi hingga 36,1 derajat Celcius yakni Tangerang, Banten, dan juga Kalimarau, Kalimantan Utara. BMKG menerangkan suhu udara terik yang terjadi pada siang hari tersebut dipicu oleh beberapa hal, di antaranya terkait posisi semu matahari dan dominasi cuaca cerah. Posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah utara ekuator yang mengidentifikasikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. Kondisi ini membuat tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujannya akan sangat berkurang, sehingga cuaca cerah pada pagi menjelang siang akan cukup mendominasi. Kemudian dominasi cuaca yang cerah dan tingkat perawanan yang rendah tersebut dapat mengoptimumkan penerimaan sinar matahari di permukaan bumi. Hal itu menyebabkan kondisi suhu yang dirasakan oleh masyarakat menjadi cukup terik pada siang hari. Informasi kedua, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut intervensi Rusia di Ukraina diperlukan karena Barat sedang bersiap menyerang Rusia. Hal tersebut disampaikan saat berpidato di Parade Hari Kemenangan Tahunan di Lapangan Merah Moskow yang menandai peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Putin membangkitkan memori pahlawan Soviet dalam Perang Dunia Kedua untuk mendesak pasukannya menuju kemenangan di Ukraina. Berpidato di depan barisan prajurit di Lapangan Merah pada peringatan 77 tahun kemenangan atas Nazi Jerman, Putin mengutuk ancaman eksternal untuk melemahkan dan memecahkan belah Rusia. Putin juga mengulangi argumen yang biasa dia gunakan untuk membenarkan invasinya bahwa NATO menciptakan ancaman serius di sebelah perbatasannya. Dia secara langsung berbicara kepada tentara yang bertempur di wilayah Donbas, Ukraina Timur yang telah dijanjikan Rusia untuk dibebaskan dari Kiev. Dia mengakhiri pidatonya dengan seruan kepada tentara yang berkumpul untuk Rusia untuk kemenangan hore. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis. Caesar Putra Aditya dituding mengonsumsi obat-obatan terlarang. Lantaran lewat akun TikTok-nya, ia sering melakukan siaran langsung selama berjam-jam. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Minggu 8 Mei 2022, Caesar membantah tudingan tersebut. Caesar mengaku memang sering melakukan siaran langsung ketika tidak ada kerjaan di rumah. Akibat dari aksinya tersebut, banyak warganet yang mencolek Badan Narkotika Nasional atau BNN. Seolah panik, ia menerangkan sudah menyampaikan klarifikasi lewat siaran langsung di TikTok miliknya. Meski begitu, warganet menyoroti aksi Caesar selama melakukan siaran langsung tersebut, di mana dalam sebuah kesempatan matanya sudah merah dan seperti kelelahan, sedangkan badannya masih asyik bergerak sembari menyapa para penonton. Menanggapi itu, ia malah menganggap warganet terlalu berlebihan. Tak sampai di situ saja, mantan suami Indah Dari ini juga diduga siaran langsung di TikTok selama 24 jam. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Presiden Joko Widodo resmi melepas tim Indonesia untuk SEA Games 2022 di Istana Negara Jakarta pada 9 Mei 2022. Dalam pesannya tersebut, Jokowi meminta peningkatan prestasi di SEA Games Vietnam edisi ke-31 ini. Jokowi kemudian menyinggung capaian prestasi kontingen Indonesia sejak SEA Games 2015 di Singapura sampai SEA Games 2019 yang berlangsung di Filipina. Jokowi menginginkan adanya perbaikan peringkat Indonesia di pesta olahraga 2 tahunan Asia Tenggara tersebut. Dengan perampingan kontingen Indonesia, Presiden Jokowi mengaku memang tidak mudah. Akan tetapi menurutnya bukan mustahil untuk didapatkan. Sementara itu, Chef the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk SEA Games 2022 Vietnam, Ferry Kono berharap atlet-atlet Indonesia termotivasi dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pelepasan kontingen Indonesia di Istana Negara tersebut. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com.
Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.